Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini channel KPMat akan membahas matematika SMA, tepatnya itu tentang matematika peminatan. Untuk materi kali ini yang mau kita bahas adalah limit trigonometri. Nah, sebenarnya materi limit ini sudah pernah dibahas di kelas 11, tapi di kelas 12 kembali ini diulang lagi ya. Jadi nggak apa-apa, kita ulang kembali materinya. Mana tahu ada materi yang terlupakan. Nah, untuk menyelesaikan limit trigonometri kita butuh rumus di sini. Ini ada rumus penting atau rumus wajib yang harus dipelajari dulu supaya bisa menyelesaikan limit trigonometrinya nantinya. Nah, jadi di sini ada sin AX per BX untuk limit X mendekati 0. Maka jawaban itu adalah A per B atau koefisien yang di atas dibagi dengan koefisien di bawah. Apa itu koefisien? Koefisien itu adalah angka di sebelah X, ya. Kemudian kalau misalkan dia AX per sin BX, maka jawabannya juga sama A per B, yaitu koefisien X per koefisien X yang di atas dan di bawah. Kemudian untuk tan juga sama ya. Nah, jadi kalau tan AX per BX itu sama aja jawabannya A per B. Juga seperti ini sama aja. Nah, untuk yang C juga sama, kalau tan dan sin ketemu, sin dan tan ketemu juga seperti ini jawabannya. Intinya adalah kalau menemui bentuk-bentuk yang seperti ini, maka jawabannya adalah koefisien yang di atas per koefisien yang di bawah. Nah, biar lebih jelas kita kasih contoh ya. Misal limit X mendekati 0. Sin 4X dibagi dengan 2X. Maka jawaban itu berapa? Yaitu koefisien X per koefisien X yang di bawah. Artinya koefisien X di atas dibagi dengan koefisien X di bawah. 4 per 2. Itu 2. Jadi limit X 4X per 2X itu adalah 2. Nah, kalau misalkan kita tambahkan lagi contohnya. Misal limit X mendekati 0. Tan 5X dibagi dengan sin 2X, maka jawabannya adalah 5 per 2, yaitu koefisien yang ada di atas dan ada di bawah kita bagikan. Nah, jadi triknya adalah untuk menyelesaikan limit trigonometri nantinya. Pertama adalah kalau soalnya nanti bentuknya panjang atau berbeda dari yang 3 ini, maka ubahlah dia dengan menggunakan identitas atau teknik-teknik yang lain agar bisa membentuk yang 3 ini ya, yang A, yang B, atau yang C. Nah, di sini udah ada identitas trigonometri yang sering dipakai. Ini dia, yaitu yang pertama di sini 1 kurang cos AX sama dengan 2 sin kuadrat setengah AX. Nah, ini paling sering dipakai nih. Nah, kemudian ada sin 2A sama dengan 2 sin A cos A dan seterusnya ya. Nah, terutama yang nomor A ini agak diingat sedikit ya, agak lebih dikuatkan. Kenapa? Karena pada umumnya paling sering dipakai ketika menyelesaikan soal gitu ya. Nah, agar lebih jelas pemahamannya, kita coba aja langsung ke soal-soalnya. Oke, sekarang kita di soal yang pertama. Contoh soal yang pertama di sini ditanya adalah limit X dekat dengan 0 untuk sin X plus 5, sin 5X per 6X. Nah, oke, untuk menyelesaikan limit ini caranya seperti ini ya. Limit X dekat 0, ini sin X tambah sin 5X per 6X. Nah, limit ini sangat mudah cara menyelesaikannya. Ingat aja konsep dari ini ya, konsep waktu SD. Kita butuh konsep SD aja. Jadi kalau misalkan 3 tambah 2 per 5, itu kan sama aja kayak kita buat 3 per 5 ditambah 2 per 5, gitu ya. Nah, berarti kan ini bisa dipisah, ya. Limit X mendekati 0, ya, sin X per 6X ditambah sin 5X per 6X. Nah, oke, ini limitnya berapa? Yang sin ini per ini. Maka jawabannya itu adalah 1 per 6. Kenapa? Karena koefisien ini 1. Ini 6 ya, 1 per 6 ditambah. Ini limitnya berapa? Ini 5, ini 6. 5 per 6. Jadi jawabannya adalah 1 tambah 5, 6 per 6. Sama dengan 1. Nah oke. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 1. Nah, untuk penulisan sebenarnya apa yang kalian tuliskan di sini, cara penulisannya masih salah ya. Karena ini hanya menyingkat jawaban ya. Nanti penulisan yang benar tuh harusnya seperti ini kira-kira nih. Ya, penulisan yang benar. Jadi limit X dekat dengan 0, sin X per 6X tambah limit X dekat dengan 0, itu sin 5X per 6X. Nah, ini penulisan yang benar ketika menyelesaikan soal limit di kelas nantinya ya, atau secara online-nya. Nah, tapi untuk kakak lebih sering menggunakan yang seperti ini. Kenapa? Untuk menyingkat penulisan gitu ya. Yang penting kita paham, orang lain juga paham yang kita maksud gitu ya. Nah, oke. Kita coba lanjut lagi ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, di sini limit X dekat dengan 0, 1 kurang cos 2X dibagi 2X sin 2X. Nah, oke. Sesuai dengan identitas limit yang ada di materi tadi, ini kita bisa selesaikan ya. Ini nggak bisa langsung ya.
Nah, ini kita pakai identitas. Ini kita ubah dulu. Kita ubah. Nah, ngubahnya pakai identitas apa? Ini identitasnya. 1 kurang cos AX. Sama dengan 2 sin kuadrat setengah AX. Ini dia identitas yang mau kita pakai untuk menyelesaikan limit ini. Nah, jadi ini menjadi 2 sin. Ya, ini kan 2 ya. 2 bagi 2 kan sesuai dengan rumusnya per 2 ya. Berarti tinggal kuadrat X. Ya, ingat ya, ini rumusnya. Ingat rumus ini. Nah, jadi dia 2 dibagi 2 itu habis ya. Nah, per 2x sin 2x. Nah, ini kita langsung aja uraikan limitnya. Ini habis ya. Sehingga ini tinggal sin x. Ini sin x. Kenapa 2 kali? Karena ada pangkat 2. Pasangkan dia dengan x yang di bawah dan sin 2x yang di bawah. Nah, sesuai dengan teori limitnya ini jawabannya 1, koefisiennya ini 1, berarti 1 per 1 kali, ini kali ya. Ini 1, ini 2, berarti 1 per 2. Nah, kalau kita kalikan ini jawabannya 1 per 2. Jadi jawaban soal ini adalah setengah. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya atau contoh soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di contoh soal yang ketiga. Nah, di sini limit x dekat dengan 0, cos 4x sin 3x per 5x. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ini kan limitnya perkalian ya. Ini lebih mudah. Nah, ini kita pisah aja. Cos 4x, ini sin 3x per 5x. Nah, kenapa kita pasangkan ini? Sin 3x dengan 5x. Nah, jadi sesuai dengan teori limit tadi di awal. Ya, kita kan tidak punya teori limit yang ABC tadi ya. Coba diingat lagi yang ABC tadi. Nah, kalau adik-adik perhatikan sekalian, di situ tidak ada tertulis cos. Nggak ada tertulis cos ya. Sama sekali tidak ada tertulis cos. Nah, untuk cos, dia pakai identitas. Atau dia pakai substitusi juga bisa. Pengerjaannya bisa pakai substitusi. Nah, jadi sekali lagi, untuk menyelesaikan limit, usahakan atau buat dia sesuai dengan teori limit yang 3 tadi. Yang ABC tadi di awal. Nah, jadi ini kita bentuk, kita pasangkan berdasarkan teori yang di awal. Nah, sehingga ini limitnya gimana cara menyelesaikannya? Ya. Nah, jadi limitnya ini kan cos 4x, kita tulis lagi ya, sin 3x per 5x. Nah, ini limitnya disubstitusi. Berarti ini cos 4 kali 0 dikali, ini sesuai dengan teori limitnya, ini 3, ini 5, berarti 3 per 5. Nah, ini kan cos 0 ya, 4 kali 0 dikali 3 per 5. Cos 0 itu 1 kali 3 per 5. Maka jawabannya adalah 3 per 5. Jadi jawabannya itu 3 per 5. Oke, bisa dipahami. Nah, kita coba lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di contoh yang keempat nih. Nah, ini udah agak beda dikit ya. Udah makin beda limitnya. Nah, di sini kita butuh satu teori lagi di sini, yaitu teori apa? Faktor. Nah, mudah-mudahan jadi sekalian masih ingat bagaimana memfaktorkan fungsi kuadrat. Nah, kalau kita punya fungsi kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 misalkan. Nah, maka kalau dia mau difaktor, ya ini titik-titik dikali hasilnya c ditambah hasilnya itu b. Ini teori faktornya. Ya, coba diingat lagi teori faktor yang biasanya dipelajari di bangku SMP dan di kelas 10 SMA. Biasanya dipelajari itu lagi. Nah, sekarang kita gunakan teorinya nih. Jadi limit x dekat min 3, ini kita faktor ya. Kita faktor x dikali hasilnya 9 ditambah hasilnya 6. Ya, sesuai dengan syarat ini tadi. Dikali hasilnya C ditambah hasilnya B. Maka jawabannya adalah plus 3 plus 3. Kenapa? Karena 3 kali 3 itu 9, 3 tambah 3 itu 6. Nah, kemudian yang bawahnya itu kita coba faktor nih kan sama ya. Kita coba keluarkan. 2 buka kurung 1 kurang cos 2x tambah 6. Nah, oke, sekarang kita coba rumus identitas tadi. Jadi untuk menyelesaikan yang bagian bawah ini kita pakai identitas. Nah, apa identitasnya? Tadi kita udah bahas identitasnya, ini dia. Nah, jadi 2 sin kuadrat 1 per 2 AX. Ini ya identitasnya. Nah, jadi seperti yang kalian bilang tadi, di awal bahwasanya identitas ini akan sering dipakai. Jadi coba dihafalin lah rumus ini ya. Nah, sehingga ini jadi apa? Limit X mendekati minus 3. Ini X tambah 3. Ini X tambah 3. Dibagi dengan 2. Nah, ini kita ubah nih. Ini kita ubah. Kita ubah menjadi seperti ini. Berarti 2 sin. Nah, kuadrat. Nah, bagaimana angka di sebelahnya? Ini kan 2x tambah 6 ya. Angka di sebelahnya itu. Nah, ini kan 2x tambah 6.
Nah, ini kan mau dibagi dengan 2. Nah, kita bagi aja dengan 2 nih. Ya, ini kan sama aja kayak buat gini. 2 buka kurung X tambah 3. Ya kan? Kenapa? Karena 2 kali X, 2X. 2 kali 3, 6. Ya kan sama aja, kita faktor. Per 2. Lalu kita coret X tambah 3. Nah, artinya ini tinggal X tambah 3. Oke? Nah, sekarang ini limitnya kita hitung. Limit X dekat dengan min 3. Ini kita pasang-pasangkan aja nih jadi seperempat ya. Seperempat karena 2 kali 2, 4. Ini kan koefisiennya 1, seperempat. Nah, yang ini X tambah 3. Ini kan kuadrat itu artinya 2 kali ya. Nah, 2 kali ini X tambah 3 per X tambah 3. Nah, berarti ini karena sama habis atau 1 hasilnya, sehingga hasil limitnya tinggal seperempat. Nah, jadi jawabannya itu adalah seperempat. Nah, sekali lagi kak ingatkan, teknik penulisan kakak ini masih salah ya, tidak mengikuti aturan matematik yang benar. Tapi ini hanya untuk menyingkat proses pengerjaan. Nanti coba dibaca-baca lagi bagaimana teknik penulisan jawaban yang benar ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Nah, sekarang kita udah di soal nomor 5 ya. Kita coba nih selesaikan limitnya. Jadi limit X dekat dengan 2 ya, sin X kurang 2 per, nah ini kita coba faktor ya. Ya, kita faktor lagi. Tadi udah dibahas di soal sebelumnya tentang faktor. Ya, ini kakak tuliskan kembali. X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Ini faktor. Dikali hasilnya C ditambah hasilnya B. Nah, sehingga soal ini kalau kita coba selesaikan ya. Nah, ini kita coba tulis faktornya dulu nih X dikali hasilnya 2 ditambah hasilnya minus 3. Nah, maka jawabannya itu adalah minus 2 dengan minus 1. Karena minus 2 kali minus 1 itu adalah 2. Minus 2 ditambah minus 1 itu adalah minus 3. Nah, ini tinggal kita pasang-pasangkan aja ya. Jadi ini sin X kurang 2 per X kurang 2. Ini 1 per X kurang 1. Nah, ini kan sama habis ya. Kalau sama langsung coret aja habis. Tinggal yang ini 1 per X kurang 1. Nah, ini kita substitusi. Ya. Kita sub dia. Oke? Sehingga jadi 1 per 1 kurang 1. Sama dengan, kok 1? 2 ya. 2 kurang 1. Berarti 1 per 1. Sama dengan 1. Nah, jadi jawabannya adalah 1 untuk limit ini. Oke? Bisa dipahami? Nah, sekarang kita coba lagi ke contoh soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 6. Nah, ini udah ada limitnya. Nah, di sini tertulis cos 2x. Nah, ini harus pakai identitas dulu. Nah, identitasnya apa? Cos 2x itu adalah cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Ini adalah identitas kita. Ya. Tadi di materi atau slide pertama itu udah dibahas pada bagian materinya ya. Nah, nanti dibaca lagi. Nah, sekarang kita coba nih selesaikan limit X mendekati V per 4. Ingat ya, V itu nilainya 180 derajat ya. V itu adalah 180 derajat. Nah, ini cos-nya ini kita ubah. Cos ini kita ubah menjadi cos kuadrat X kurang sin kuadrat X dibagi dengan cos X kurang sin X. Nah, ini kita faktor. Nah, kalau lupa rumus faktornya, ini rumus faktornya kayak ingatkan lagi. A kuadrat kurang B kuadrat itu menjadi A kurang B A tambah B. Ini rumus faktor ya. Ini juga dibahas di bangku SMP. Nah, ini limit X dekat dengan V per 4. Ini kita faktor ya, sesuai dengan rumusnya. AB ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti cos X kurang sin X. Ya, boleh tambah dulu, boleh kurang dulu, bebas ya. Cos X tambah sin X. Dibagi dengan cos X kurang sin X. Nah, ini kita bisa coret cos X kurang sin X-nya. Ini kita coret. Sehingga limit X dekat V per 4 itu tinggal cos X ditambah sin X. Nah, ini kita substitusi aja nih. Kita substitusi aja ya. Di langkah terakhir kita substitusi. Nah, berarti tinggal cos V per 4 ditambah sin V per 4. Nah, ingat V tadi kan adalah 180. Berarti ini 180 bagi 4. Berarti ini cos 45 ditambah sin 45. Nah, coba diingat-ingat lagi sudut istimewa. Cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2. Berarti setengah tambah setengah 1. 1 akar 2 atau kita tulis akar 2. Nah, jadi jawaban dari limit ini adalah akar 2. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal yang berikutnya. Sekarang kita di soal nomor 7 ya, atau soal terakhir pada video kita kali ini.
Nah, di sini kan yang ditanya adalah limit 1 kurang tan X dibagi dengan sin X kurang cos X untuk X mendekati V per 4. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita ubah dulu nih tannya. Ya, limit X dekat V per 4. Ini tan itu kan sin per cos. Ya, per cos X. Ini sin X kurang cos X. Nah, ini kita kali silang yang atasnya. Jadi limit X dekat V per 4 cos X kurang sin X dibagi cos X. Ya, kita kali silang ya. Ya, ini kita kali silang. Cos kali 1. Cos, ini kan per 1 ya. 1 kali sin. Sin. 1 kali cos. Cos. Itu ya, kali silang. Jangan sampai lupa. Dibagi sin X kurang cos X. Nah, ingat, pembagian pecahan itu kan dibalik ya. Kita balik dia. Jadi ini V per 4. Ini cos X kurang sin X per cos X kali. Ini kan artinya per 1 ya. Nah, per 1. Kalau dibalik berarti jadi 1 per sin X kurang cos X. Nah, ini kita coret. Nah, tapi posisinya terbalik kan. Cos kurang sin kurang cos. Kalau coret posisi terbalik kayak ini, seperti ini terbalik dia, maka berikan negatif. Ya, terserah mau di atasnya mau di bawahnya, nggak masalah. Jadi limit X dekat V per 4, jadi min 1 per cos X. Nah, jadi tinggal kita substitusi. Min 1 per cos V per 4. Nah, ingat, V itu 180 derajat, berarti 180 derajat bagi 4. Cos 45. Nah, cos 45 berapa? Cos 45 itu setengah akar 2. Nah, jadi ini kalau kita kalikan kedua sisi dengan 2, ya, ini menjadi min 2 per, nah ini habis ya, tinggal akar 2. Nah, bisa juga kita rasionalkan, kalikan akar 2 ya, akar 2 per akar 2. Berarti min 2 akar 2 per 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Coret, min akar 2. Nah, itu dia jawabannya. Jadi, untuk limit ini jawabannya min akar 2. Oke, bisa dipahami. Nah, demikian video kita untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel KPMat agar terus berkembang. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.